Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa dalam kesempatan yang baik. Mudah-mudahan kesempatan pagi ini benar-benar bisa kita manfaatkan, dan mudah-mudahan pemanfaatan waktu yang diberikan oleh Allah pada kita benar-benar menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nikmat pemberian waktu itu adalah sesuatu yang harus kita gunakan dalam rangka untuk membangun ketaatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan cara kita membangun ketaatan kita kepada Allah pada pagi hari ini benar-benar menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin kembali menjelaskan tentang konsep kemerdekaan. Ada satu kemerdekaan yang sangat esensial, yang seringkali disebut dalam bahasa sederhana dengan kemerdekaan untuk beragama. Nah, kemerdekaan dalam beragama itu maknanya luas. Pertama, disebut kemerdekaan untuk memilih. Dan yang kedua, kemerdekaan untuk melaksanakan apa yang dipilih itu, sehingga tidak boleh ada orang yang mengusik, mengganggu, menghalang-halangi, menghambat orang untuk beragama seperti keyakinan yang telah dimiliki oleh setiap orang yang beragama. Ini prinsip yang didirikan oleh Islam yang pada saatnya memang di Indonesia juga seharusnya diberlakukan. Nah, sehingga ketika orang itu merasa terganggu ketika mau beragama dengan baik dan benar, maka orang itu bisa protes. Artinya hak asasi mereka sudah terganggu. Dan orang siapapun dia di bumi ini tidak boleh mengganggu orang ketika orang yang beragama itu mau melaksanakan ajaran agama yang diyakini. Nah, kemudian atas nama toleransi itu bukan berarti kita harus mengorbankan prinsip-prinsip keberagaman kita. Toleransi itu sesungguhnya harus berawal dari keinginan kita untuk saling memahami, saling menghargai, dan bahkan saling menghormati satu sama lain, sehingga semua orang itu bisa melaksanakan seluruh ajaran agama itu dengan baik dan benar. Nah, ketika toleransi itu tumbuh di antara kita, maka tidak ada orang yang merasa terusik di dalam beragama. Karena tidak ada orang yang mengusik. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun tidak ada orang yang mengusik orang lain ketika orang lain itu beragama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, apakah yang seperti ini juga ditunjukkan oleh Islam? Oh, Islam mengajarkan yang seperti itu, dan bahkan ketika kita belajar pada sejarah Rasulullah itu adalah orang yang sangat toleran. Bagaimana ketika Rasulullah itu di Makkah? Apakah Rasulullah itu mengganggu orang? Sama sekali tidak. Kadang-kadang orang beralasan begini, ya Rasulullah tidak mengganggu karena pada waktu itu Rasulullah bersama umat Islam itu masih lemah. Nah, sekarang pada saat Rasulullah bersama umat Islam sudah kuat di Madinah, apakah mereka mengganggu orang-orang lain, orang Yahudi misalnya, orang Nasrani misalnya, ketika mereka melaksanakan ajaran agama ini? Tidak, mereka terlindungi karena Rasulullah benar-benar menjadi orang, menjadi figur yang mengajak orang-orang Islam untuk bisa bersikap toleran terhadap orang yang beragama lain. Sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani di Madinah merasa terlindungi. Dan bahkan kalau kita belajar Piagam Madinah, mencermati Piagam Madinah, pasal-pasalnya itu mengisyaratkan bagaimana orang Islam itu ingin hidup bersama orang lain. Sehingga gagasan multikulturalisme misalnya yang digagas oleh orang dewasa ini itu bukan sesuatu yang baru kalau kita mengkaji ulang Piagam Madinah yang ditulis dan kemudian dilaksanakan secara tepat oleh Rasulullah beserta umat yang menjadi binaannya pada waktu itu. Dan bahkan
Prinsip pluralisme itu seharusnya dipahami sebagai sebuah prinsip yang menyatakan bahwa orang harus sadar bahwa pluralitas keberagaman itu sebuah keniscayaan. Tapi bukan berarti kita harus mengakui kebenaran masing-masing agama, sehingga antara orang dan orang lain itu tidak kemudian saling membenarkan, tetapi saling menghargai, saling memahami, saling menghormati karena masing-masing punya keyakinan yang berbeda. Sehingga tidak perlu kita itu mengimani ajaran agama yang lain. Orang lain juga tidak perlu mengimani ajaran agama kita. Karena masing-masing orang itu punya iman yang secara substantif bisa berbeda, dan pada saatnya ketika mengeksperimentasikan keimanan mereka di dalam perilaku, itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang saling menghargai, saling bisa menghormati, karena masing-masing agama itu sebenarnya mengajarkan prinsip toleransi yang harus diimplementasikan dalam bentuk saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Dan kebebasan beragama yang seperti inilah yang sebenarnya didambakan oleh setiap orang, sehingga orang merasa merdeka untuk beragama, artinya memilih agama pun yang dipilihnya dan mengekspresikan amaliyah mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika iman mereka tumbuh untuk direpresentasikan menjadi sebuah tindakan yang kemudian dikatakan di dalam bahasa Islam dengan amal soleh. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana Islam itu mengajarkan kebebasan beragama, maka di dalam ayat Al-Quran yang kita baca misalnya dalam surat Al-Baqarah, ada satu ayat yang menegaskan di dalam kaitannya dengan kebebasan beragama itu, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 256 itu menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Artinya apa? Ketika orang-orang non-muslim itu berada di lingkaran atau di kalangan umat Islam, tidak boleh ada orang Islam memaksakan mereka pada mereka untuk beragama Islam. Dan disinilah kemudian kata la ikraha fiddin itu kalau diterjemahkan dengan baik bisa bermakna tidak ada kemungkinan orang Islam itu memaksa orang lain untuk beragama, karena ajaran Islam memang begitu. Tidak boleh orang memaksakan kehendak agar orang lain itu memeluk Islam, karena untuk masuk Islam itu harus dimulai dari kesadaran pribadi masing-masing. Lalu dijelaskan qad tabayyana rusydu minal ghayy, sesungguhnya tidak jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ini penjelasan untuk orang-orang yang beriman dengan keberimanan mereka. Ketika iman itu telah tumbuh dengan baik dan benar, maka iman itu mempersyaratkan orang itu untuk menjalani syariat agama yang mereka ini dengan baik dan benar. Dan pada saat mereka tidak mau menjalani prinsip syariat yang baik dan benar menurut keyakinan mereka, mereka tidak dikatakan sebagai telah melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Kalau jalan Islam itu adalah jalan yang benar, maka jalan selain jalan Islam itu menurut keyakinan orang yang sudah beragama Islam itu disebut jalan yang tidak benar. Tetapi bukan berarti harus mencela orang yang tidak beragama Islam. Jadi keyakinan itu harus tumbuh di kalangan orang-orang Islam. Demikian juga ketika orang-orang lain yang beragama lain itu meyakini kebenaran ajaran mereka, mereka juga akan meyakini kebenaran ajaran mereka dan menganggap orang yang tidak seagama dengan mereka itu telah memilih jalan yang tidak benar. Sehingga istilah misalnya kafir itu tidak perlu diganggu gugat. Seperti istilah domba yang sesat di kalangan orang Nasrani itu tidak perlu kita resahkan. Karena istilah itu adalah istilah yang dikembangkan di kalangan mereka untuk tidak dikata-katakan kepada orang dengan maksud merendahkan, mencela atau menghina. Tapi sebagai sebuah sikap yang tepat untuk orang yang beriman, yang memang harus begitu.
kita itu adalah orang yang beriman, karena keberimanan kita, maka sebagai orang yang beriman harus menganggap bahwa jalan yang dilalui oleh orang-orang yang tidak beriman seperti kita itu jalan yang tidak benar. Nah, mereka itu disebut sebagai orang kafir. Jadi sebutan kafir itu tidak perlu kemudian diubah. Kalaupun mereka itu mau mengubah, itu hanya untuk merhalus supaya orang lain tidak tersinggung. Tetapi esensinya mereka itu orang kafir. Sebut wah non mukmin atau orang-orang non mukmin. Itu sebenarnya adalah orang kafir. Tapi tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang karena kata takfir itu bisa melukai hati orang lain, apalagi sesama muslim. Jangan sampai ada takfir, mengkafir-kafirkan orang. Jadi kafaro yukafiru takfiron itu artinya mengkafir-kafirkan orang, tetapi sikap kufur itu bisa terjadi pada setiap orang. Dan ketika orang itu bersikap kufur dalam arti yang bermacam-macam, itu ketika disebut mereka telah menjadi orang kafir terkait dengan sikap mereka, mereka seharusnya tidak marah. Tetapi sebagai orang yang beriman kita tidak boleh mencela mereka dengan kata-kata itu. Nah, baik kita teruskan. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Terkait dengan akidah kita sebagai orang Islam menyatakan karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Wang malaha yang tidak akan pernah putus. Itu penegasan. Jadi orang yang beriman itu harus hanya beriman kepada Allah. Sehingga ketika mereka beriman kepada selain Allah yang disebut dengan tauhid, sehingga mereka itu nanti pada saatnya akan beribadah, mereka harus hanya beribadah untuk Allah, kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah mereka beribadah. Sehingga ketika ada orang yang beribadah bukan untuk Allah, maka dia telah melakukan tindakan yang salah. Siapa orang yang disembah selain Allah itu disebut dalam bahasa akidah dengan sebutan taghut, yang disebut dalam bahasa tafsir dengan sebutan kullu ma'ubida siwallah. Semua yang disembah selain Allah. Sehingga ketika ada orang yang beribadah, orang yang menyembah, taat dan patuh dalam beribadah kepada selain Allah, dia dikatakan telah melakukan ketaatan kepada taghut, yaitu telah taat kepada yang ditaati selain Allah. Padahal sebagai orang yang beriman, orang Islam itu harus hanya taat kepada Allah karena keberimanan mereka kepada Allah mengharuskan mereka hanya beribadah kepada Allah. Dan itulah yang disebut oleh Allah, mereka yang telah beribadah kepada Allah saja karena iman kepada Allah telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah dan justru beriman kepada selain Allah, mereka itu berpegang pada tali yang rapuh dan mudah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui, artinya apapun itu akan didengar oleh Allah dan diketahui. Sehingga tidak perlu orang mengkafir-kafirkan orang lain karena Allah tahu siapa yang kafir dan siapa yang mukmin. Tidak perlu orang menyalah-nyalahkan orang lain karena Allah sudah tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi begitu kita berjalan di jalan benar, maka kita harus yakin betul bahwa jalan itulah adalah jalan yang harus kita pilih dan kita harus bersikap istiqomah, bersikap teguh pendirian, bersikap konsisten untuk selalu berjalan di jalan yang kita yakini benar itu. Sementara orang-orang lain yang tidak meyakini, artinya orang-orang itu belum bisa berjalan di jalan yang benar seperti jalan yang kita pilih tanpa kita harus menyalah-nyalahkan, apalagi mencela, menghina, dan melecehkan orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengembangkan pengertian la ikraha fiddin yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat surah 256. Ada sebagian orang yang salah paham di dalam memahami ayat ini sehingga terjebak pada pemahaman pluralisme agama yang sering dikritik oleh banyak orang. Yang mereka itu pada dasarnya mengatakan bahwa semua agama itu benar dan Islam bukanlah agama yang paling benar.
Disinilah kemudian akidah itu akan rapuh. Sehingga tauhid kita itu akan tercemar karena kita tidak meyakini dengan benar agama yang kita pilih. Paham ini juga mengajarkan bahwa Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama apa saja, dan agama apapun itu kata mereka dapat mengantarkan pemeluknya kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Dengan demikian, menurut para pluralis, di dalam Islam tidak ada konsep mukmin dan kafir, dan itulah yang disebut sebagai klaim kebenaran yang tidak perlu dipakai, tidak perlu dipegangi oleh orang-orang Islam. Truth claim itu tidak benar. Padahal truth claim itu biasa saja sebagai pengakuan subjektif orang, itu sah-sah saja. Tetapi begitu klaim itu dikata-katakan kepada orang dalam rangka untuk mencela, menghina atau merendahkan orang lain, itulah cara yang tidak benar, karena dianggap cara seperti itu adalah cara yang intoleran, cara yang menunjukkan kita tidak bersikap toleran kepada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu belajar Islam dengan baik dan benar, ini saya pinjam beberapa istilah dari para mubalik yang saya cermati. Islam itu sama sekali tidak pernah mengajarkan pluralisme agama yang seperti itu. Bahkan Islam mengajarkan konsep tauhid yang kokoh. Allah sama sekali tidak ridho terhadap orang yang beragama selain agama yang diajarkan, disyariatkan oleh Allah. Sebagai sebuah pengertian yang jelas, Islam sebagai agama tauhid itu hanya mengajarkan satu konsep yang benar. Bahwa kemudian ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, itu bukan konsepnya yang berbeda, tapi pemahaman atas konsep kebenaran yang datang dari Allah itu melahirkan tafsir-tafsir atas kebenaran yang datang dari Allah, yang kemudian orang bisa berbeda pendapat tentang apa yang benar menurut Allah itu. Dan kenyataan itu tidak boleh kemudian kita pahami sebagai sesuatu yang naif, sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Setiap orang mencari tahu apa yang benar menurut Allah itu, sehingga ketika mereka kembali untuk belajar Al-Quran dan konsep-konsep yang ditawarkan Al-Quran, sangat mungkin tafsir mereka atas Quran itu bisa berbeda-beda. Allah tidak ridho terhadap bentuk kemusyrikan, sehingga setiap orang yang beribadah kepada Allah itu harus hanya beribadah kepada Allah saja. Sehingga ketika orang itu tidak beribadah kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah, itu yang disebut sebagai cara beribadah yang salah. Dan itu harus dipahami. Dan ini sawabit dalam bahasa kajian Islam. Sesuatu yang sifatnya tetap, konstan, tidak berubah-ubah. Jadi siapapun yang tidak beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Allah, itu adalah seorang yang telah melakukan kesalahan. Itu prinsip yang harus dipahami dan harus diyakini. Pada wilayah mutaghayyirat ada tafsir-tafsir yang mungkin saja itu berbeda atas nama kebenaran. Ya, kita harus tahu bahwa memang dalam wilayah-wilayah mutaghayyirat banyak hal yang kita pahami bahwa mereka itu berbeda-beda. Ya, kalau kita belajar fikih, banyak masalah-masalah furu'iyah yang ternyata sampai hari ini mereka berbeda pendapat, tidak ada masalah. Tapi dalam wilayah usuliyah mereka itu sama pendapatnya, karena dalam wilayah usuliyah itu ada konsep salafit, sesuatu yang bersifat tetap, utamanya dalam wilayah akidah yang tidak mungkin kita perselisihkan. Misalnya tentang ketuhanan Allah, keesaan Allah itu tidak bisa diperdebatkan. Allah itu esa, sehingga tidak ada Tuhan selain Allah, itu pasti. Tetapi ketika mereka menjabarkan konsep keesaan Allah, itu bahasa mereka mungkin berbeda, tapi substansinya tunggal. Misalnya ketika kita bicara tentang tafsir, Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengembalikan setiap masalah itu kepada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Bahkan di dalam urusan duniawi, tidak dalam urusan ukhrawi pun, kita harus bisa mengembalikan hal-hal yang terkait dengan perdebatan itu pada ahlinya. Setiap orang itu memang punya kemampuan untuk menalar, ya. Tapi kemampuan menalar itu tidak kemudian harus dipahami sebagai sebuah kemampuan yang akan mengantarkan orang itu kebenaran. Ketika mereka tidak tahu ilmunya,
bisa jadi mereka itu akan salah paham terhadap apa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Mari kita coba kita kajian tafsir itu kita pahami bagaimana para ahli tafsir itu memahami ayat Al-Quran. Substansi pemahaman mereka itu sebenarnya ketika masalah-masalah yang mereka katakan itu pada wilayah akidah, nggak ada yang berbeda. Tapi ketika mereka sudah masuk dalam wilayah muamalah duniawiyah atau masalah-masalah ubudiyah yang memungkinkan mereka berbeda pendapat, ada kemungkinan mereka berbeda pendapat. Kalaupun mereka itu berbeda pendapat dalam wilayah akidah ketika memahami konsep kebenaran, perbedaan mereka itu tidak substantif. Coba ketika kita memahami konsep-konsep yang terkait dengan persoalan surga dan neraka. Tidak ada ahli tafsir yang mengatakan surga dan neraka itu tidak ada. Ada. Cuma keberadaan surga dan neraka itu seperti apa, mereka kemudian bisa berbeda pendapat. Tapi keberadaan surga itu pasti mereka akan percaya. Demikian juga tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan akidah yang lain. Keberadaan malaikat ada, tapi siapa malaikat itu? Nama-namanya, jumlahnya itu mereka berbeda. Karena dalam hal ini ada persoalan-persoalan yang disebut pataghirat. Tapi tentang keberadaan malaikat itu masuk dalam wilayah tawabit. Sehingga kalau dalam bahasa yang sering saya sampaikan, syariat Allah itu tunggal. Tapi fikih itu bisa beragam. Jadi kita apa? Pemahaman atas syariat itu. Jadi kalau kita sudah masuk dalam wilayah fikih, memang ikhtilaf itu luar biasa. Tapi sekali lagi, kita jangan mengatakan bahwa ketika fikih itu ternyata beragam, kemudian kita mengatakan bahwa Islam itu ternyata plural. Plural itu jamak dalam arti keberadaannya. Jangan. Islam sebagai sebuah konsep syariat itu tunggal dari Allah. Tapi pemahaman atas konsep syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu bisa saja kemudian melahirkan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Karena pada wilayah tafsir, Islam yang ditafsirkan oleh para ulama itu akan melahirkan beberapa penjelasan yang mungkin saja berbeda satu sama lain. Nah, kebebasan untuk berbeda pendapat itu terkait dengan kompetensi mereka untuk berbeda pendapat, sehingga jangan semua orang punya asumsi mereka itu adalah mujtahid, orang yang berhak beristihad secara mutlak. Nah, di dalam wilayah keilmuan ini akan ditertawakan. Kadang-kadang orang itu dengan sangat terlalu yakin, terlalu yakin mengatakan ini benar ini salah, padahal tidak tahu ilmunya. Padahal kalau kita mengkaji bagaimana para ulama itu berbeda pendapat, cara mereka berpendapat itu bisa kita pahami. Luar biasa kok. Mereka itu punya ilmu yang sangat dalam. Sehingga ketika mereka berbeda pendapat, mereka itu tidak kemudian saling menyalahkan satu sama lain. Karena apa? Pada wilayah-wilayah mutaghayyirat, mereka bisa saling memahami. Tapi dalam wilayah yang bersifat tawabid, artinya sesuatu yang bersifat tetap, mereka sebenarnya tidak pernah berbeda pendapat. Misalnya dulu pernah saya sampaikan, keharaman riba di dalam Al-Quran itu betul-betul merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Tetapi begitu mereka itu berbeda pendapat tentang apa yang namanya riba, orang paham karena apa? Riba yang ada di dalam Al-Quran itu tidak menjelaskan rinciannya. Dan pada masa Rasulullah, riba yang terjadi itu adalah riba yang pada saatnya itu berkembang dalam transaksi yang sangat terbatas. Misalnya dalam wilayah jual beli. Orang berbicara tentang emas dan perak. Sehingga ketika orang menukarkan emas dan perak, itu harus menukarkan emas dan perak dalam takaran yang sama, dalam kualitas yang sama. Dan hendaknya mereka menukarkan dengan kontan, karena begitu mereka menukarkan dengan tanpa batas waktu yang jelas, maka ada kemungkinan perubahan harga itu terjadi. Sehingga kata yadan biyatin itu sebuah cara Rasulullah untuk mengatakan bahwa jangan pernah kita menunda tukar-menukar barang itu, karena boleh jadi pada waktu yang berbeda barang-barang yang kita menukarkan itu akan punya harga yang berbeda. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat tentang riba
termasuk ketika mereka itu masuk dalam wilayah perbankan. Di zaman Rasulullah kan tidak ada bank. Kalau ada utang, utang piutang itu akadnya bersifat tabarruk, bukan bersifat tijari. Tetapi di dalam dunia perbankan sekarang, akadnya itu akad tijari, akad bisnis. Di zaman Rasulullah bukan akad non bisnis. Orang meminjam itu betul minta bantuan, dan yang meminjami itu betul-betul ingin membantu. Sehingga ketika ada tambahan yang dipersyaratkan oleh orang yang membantu, itu aneh. Karena apa? Bagaimana orang itu membantu dengan cara memberi orang yang dibantu. Tetapi kalau kita itu mau belajar dari bagaimana Rasulullah itu menyikapi utang piutang itu, ketika Rasulullah itu dibantu oleh orang, Rasulullah mengajarkan bagaimana kita berterima kasih kepada yang telah membantu. Memberikan kelebihan itu boleh kalau kelebihan itu dilakukan oleh orang yang telah dibantu tanpa ada syarat dari orang yang membantu. Nah, bicara tentang Rasulullah utang unta kemudian dikembalikan dengan unta yang lebih besar, itu kan sesuatu yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang yang pernah dibantu. Tetapi dalam dunia perbankan sekarang kan akadnya akad tijari, akad bisnis, transaksi bisnis. Sehingga pada saat orang itu berutang, orang itu berutang dalam rangka berbisnis. Dan orang yang mengutangi juga tahu bahwa ini adalah transaksi bisnis. Maka orang akan bicara tentang untung yang harus mereka terima. Orang yang berpiutang itu mengharuskan keuntungan, dan orang yang berutang tahu bagaimana memberikan keuntungan karena mereka akan dapat untung ketika mereka meminjam sesuatu yang dipinjamkan oleh orang yang berpiutang. Jadi nalarnya sedikit berbeda. Sehingga dalam bahasa sederhana begini, kalau saya pinjam uang 1 juta hari ini, kemudian saya kembalikan 10 tahun yang akan datang, dan kalau saya kembalikan uang itu 1 juta, itu yang berpiutang menjadi rugi kalau kita bicara akad bisnis, berbicara tentang transaksi bisnis. Karena minimal yang pertama, orang yang berpiutang itu akan punya halangan untuk menggunakan uang 1 juta itu dalam waktu 10 tahun. Kemudian nilai uang 1 juta saat ini dengan uang 1 juta 10 yang tahun yang akan datang pasti berbeda. Dalam bahasa sederhana aja misalnya begini, kalau saya itu beli kambing tahun ini, 1 ekor kambing 3 juta. Kemudian saya utang 3 juta, saya belikan kambing. Maka kambing 10 tahun lagi yang saya pelihara itu akan sangat mungkin berbeda nilainya. Karena kambing 10 tahun lagi mungkin saja harganya sudah 4 juta atau 5 juta. Sehingga ketika saya mengembalikan kambing itu dengan harga 3 juta, ya kita beruntung dan orang yang berutang akan rugi. Kalau kita bicara transaksi bisnis. Tapi kalau kita bicara transaksi yang disebut dengan akad tabarruk, tidak ada kata untung rugi karena kita tidak berusaha untuk mendapatkan untung dari proses pinjam-minjam itu. Sehingga kegiatan pinjam-minjam itu tidak melahirkan keinginan untuk mencari untung. Sehingga ketika saya pinjami orang lain dengan uang 3 juta, saya nggak berpikir untuk mendapat untung dari pinjaman itu. Nah, pada saat orang itu mengembalikan beberapa tahun lagi dengan bayaran 3 juta, saya tidak pernah protes. Tetapi kalau ada orang yang meminjam kemudian mengembalikan uang 3 juta sambil mengucapkan terima kasih, memberikan kepada saya uang 100.000 sebagai tambahan, itu tidak disebut sebagai riba, itu sedekahnya orang yang meminjam karena disebut sebagai ucapan terima kasih. Nah, kembali pada kebebasan beragama yang disebut sebagai kemerdekaan orang dalam beragama. Ayat ini adalah ayat yang mengisyaratkan tidak boleh ada orang yang memaksa orang untuk meluk agama, termasuk meluk agama Islam. Dan ketika orang itu sudah meluk agama, orang yang meluk agama itu harus diberi kebebasan untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya tanpa ada gangguan dari orang lain yang beragama berbeda. Demikian juga ketika orang Islam itu berinteraksi dengan orang yang beragama lain, biarlah mereka menjadi orang yang beragama lain dan biarkan mereka beragama dengan keyakinan mereka sendiri. Sehingga orang Islam tidak boleh mengganggu orang lain ketika orang lain itu mengamalkan ajaran agama mereka dengan keyakinan yang mereka yakini. Karena kita pun tidak ingin diganggu oleh orang lain. Disinilah kemudian kemerdekaan orang yang di dalam beragama itu menjadi sesuatu yang mewujud menjadi konsep toleransi yang menyejarah.
Artinya konsep toleransinya kemudian menjadi kenyataan karena apa? Masing-masing orang bisa saling memahami, masing-masing orang bisa saling menghargai, masing-masing orang bisa saling menghormati. Tapi bukan masing-masing orang saling membenarkan keyakinan masing-masing itu satu sama lain, tidak. Kita sebagai orang Islam yakin dengan kebenaran Islam, orang lain yang beragama lain yakin dengan agama mereka. Itu saja, itu yang disebut hak-hak subjektif orang yang tidak boleh diganggu. Sehingga para ulama mengatakan, jelas ayat ini menyatakan bahwa tidak boleh ada pelanggaran terhadap kebebasan untuk memeluk agama apapun, termasuk ketika orang Islam memeluk agama Islam dan orang non-Muslim memeluk agama-agama mereka. Satu sama lain itu harus bisa saling memahami, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Dan pada saat itulah kemudian dikatakan kebenaran dan kebatilan itu akan berjalan seiring dan orang menjadi semakin mengerti mana yang benar dan mana yang batil dengan keyakinan mereka sendiri-sendiri. Bagi orang Islam, kebenaran Islam itu mutlak. Bagi orang non-Muslim, kebenaran yang diyakini oleh mereka itu mutlak bagi mereka. Tetapi karena kita yakin bahwa kebenaran itu adalah jalan kebenaran yang telah ditunjukkan Allah, kita tidak boleh menjalani sesuatu yang berseberangan dengan kebenaran yang telah kita yakini, sehingga kita mengatakan atau meyakini jalan-jalan selain jalan Islam itu adalah jalan kebatilan. Dan ini yang ditegaskan oleh para ahli tafsir ketika menjelaskan tentang makna ayat qad tabayyana rusdu minal ghayy, bahwa mereka mengatakan yang benar itu sudah jelas, yang salah sudah jelas. Yang benar itu jelas-jelas benar, yang sesat sudah jelas-jelas sesat. Maka kita harus memilih mana yang benar untuk kita jalani, yang sesat kita tidak boleh memilihnya. Tetapi ketika mereka tidak memilih kebenaran yang kita yakini, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar mereka mau mengikuti apa yang kita yakini dan mengamalkan apa yang kita yakini. Pendapat ini jelas dikatakan oleh para tafsir. Kebenaran Islam itu jelas menurut orang Islam. Tetapi pada saat yang sama, tidak boleh orang Islam memaksa orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran agama Islam seperti apa yang telah diyakini oleh setiap Muslim. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbeda-beda, sehingga pada saatnya saya selalu mengatakan kepada setiap orang yang berinteraksi dengan saya, mari kita mencoba memahami ayat ini untuk bisa membuat diri kita itu semakin mengerti bagaimana arti kemerdekaan beragama, kita ridho terhadap apa yang telah diajarkan Allah untuk kita amalkan di dalam hidup kita dengan iman kita, dan kita tidak boleh mengusik orang lain yang belum meyakini kebenaran Islam karena mereka adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, inilah cara berpikir kita yang harus kita coba untuk kita kembangkan, sehingga di dalam hidup itu kita selalu akan bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa saling mengganggu, tanpa saling mengusik, dan kita tidak pernah terusik dengan keberadaan mereka, mereka juga tidak pernah terusik dengan kehadiran kita. Kita tidak boleh membenci orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, apalagi kemudian membenci sesama Muslim karena berbeda pendapat di antara kita ketika memahami Islam. Kita tidak boleh membenci orang Muslim, apalagi membenci sesama Muslim. Kita sekali lagi juga tidak boleh memaksakan pendapat yang menurut kita benar untuk bisa dibenarkan orang lain dengan cara memaksakan kehendak kepada orang lain. Ialah seorang mengalir dalam proses dialog yang betul-betul bisa melahirkan pemahaman yang tepat atas kebenaran yang didatangkan oleh Allah, sehingga orang itu akan menemukan kebenaran dengan keyakinan yang tumbuh pada diri masing-masing, dan pada saat yang tepat mereka akan bisa mengamalkan kebenaran yang telah mereka yakini dengan benar-benar mengekspresikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penjelasan singkat tentang makna ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 296. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.